Pacarmu gimana? Kenapa dia? Iya, aku mau nanya. Kamu sekarang lagi punya pacar nggak? Pacarmu gimana? Hahaha, pacar aku nggak ada. Malah pernah aku nggak syuting, aku lagi males kan, pernah ada satu momen yang aku males. Malah dia bete kalau arisan-arisan mulu. Pretty Woman, hari ini saya beruntung sekali karena ketemu Yosi. Nyari waktunya susah banget karena memang live terus ya. Iya. Yosi ini pemeran Ana di sinetron Bawang Merah. Bawang putih berkulit merah. Maaf ya, saya suka keliru. Bawang putih berkulit merah. Ana, gimana? Yosi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu ngabisin waktu di lokasi syuting udah berapa bulan nih? Kayaknya udah almost 3 bulan deh untuk season 2 ini ya. Season 2. Kalau yang season pertama before PSBB, pandemi? Dari Januari awal sampai Maret awal. Maret awal. Kamu bisa ceritain nggak ke pemirsa peranmu itu sebagai apa dan kesulitannya di mana? Jadi sebenarnya awalnya itu karakter aku adalah Eliza. Eliza, awalnya ya? Awalnya banget di season 1 itu aku Eliza. Aku jahatnya, aku bawang merahnya. Aku bawang merahnya. Aku tuh iri banget sama Ana. Bawang putihnya ya? Si bawang putih. Apapun yang dia punya, aku harus juga punya. Ambisi aku tuh kayak harus jadi artis, harus punya uang segala macam dan bla 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 bla, sampai ketika Ana ini dilamar, si bawang putih ini dilamar sama pacarnya untuk menikah, orang kaya. Irinya setengah mati. Sampai akhirnya ketika dia mau casting iklan dan si bawang putih ini mau geladi resik untuk pernikahannya. Pakai cincin, pengen lihat cincin. Iya, awalnya pinjem gaunnya dulu. Kayak wah, bagus banget di gaunnya, dan kebetulan gaunnya dia warna merah yang warna si bawang merah suka nih. Merah, iya. Wah, pinjem dong gitu kan. Soalnya mau casting nih. Aduh, nggak bisa bla 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 bla, ini kan dari Dennis, tapi kayak yang karena Ananya orangnya baik banget, lemah lembut, akhirnya dikasih. Udah dipakai. Bawa mobil Ana juga karena Ana dapat kado ulang tahun adalah mobil dari Dennis banget, mobil sport gitu. Pinjam juga. Kayak gue deh yang bawa gitu. Gue yang bawa. Enggak, nanti kamu kenapa-napa. Enggak kenapa-napa kok gitu kan. Pokoknya gue yang bawa ya. Oke, tetap dikasih sama si bawang putih. Akhirnya bawa mobilnya. Sampai tiba-tiba ngeliat cincinnya nih. Pingin juga nyobain. Udah pengen cobain, keterlaluan emang si bawang merah ini, keterlaluan. Akhirnya kayak di mobil rebut-rebutan cincin sambil tetap nyetir, rebut-rebutan cincin lepas, aku yang pakai, lagi lihat-lihat ternyata di depan ada truk. Kecelakaan lah kita berdua. Mobilnya benar-benar remuk-remuknya dan muka kita pun hancur, sehancur-hancurnya. Akhirnya bisa diidentifikasi itu lewat baju yang dipakai sama cincin. Akhirnya kayak ternyata ini Ana, ini Eliza. Akhirnya karena kita berdua pun nggak sadarkan diri, dioperasi lah kita berdua. Mukanya karena identifikasinya ada cincin dan baju. Ya udah itu. Ini Ana, padahal ini sebenarnya Eliza. Itu yang bikin cerita ini huru-hara itu ya. Situ awal semua konfliknya. Konflik itu berasal sampai sekarang. Iya, dan yang sadar duluan pun Eliza dengan muka sekarang Rebecca. Ketika semuanya pada bilang Ana loh, semua nyebutnya Ana. Ketika dia ngaca, oh iya mukanya udah Ana, dan dia merasa kayak oke, gue akan menjalankan hidup seperti Ana. Nah, seorang Ana berubah wajah Eliza. Itu ini dong, perang batin nggak atau menikmatin aja karena anak kan pengen banget jadi ini Eliza kan? Perang batin sih, karena kan ketika semua itu udah berubah, mau nggak mau aku yang awalnya jahat harus jadi berubah 90% menjadi baik. Benar-benar putar balik, karakter harus menjadi baik dan harus mengikuti seperti apa dulu Rebecca mainnya. Itu yang awal-awal di season pertama itu yang awal-awal kayak aduh susah ya, mulai kayak dari cara dia gerak-geriknya, entah dia benerin rambutnya seperti apa, cara dia ngomong ke lawan mainnya seperti apa, seorang Ana,
Itu yang dari awal tuh benar-benar dijagain banget sama semua sutradara di sini. Ini Ana seperti ini, sama seperti Rebecca pun seperti itu. Ini Eliza seperti ini. Dila ngebawanya kayak gini, berarti kamu harus beberapa persen yang harus seperti Dila. Entah itu cara berdirinya, cara dia marahnya atau itu apa. nggak mudah ya? Awalnya sulit. Tapi sekarang udah ini ya? Enjoy. Oke. Perbedaan besar di season pertama dan kedua ini kan tinggal nerusin aja. Iya. Season pertama banget ya. Betul. Season pertama mungkin lebih ke konflik antara aku dan Rebecca untuk masalah muka. Kayak hidupnya diambil, mukanya diambil. Pacarnya diambil, dijadikan suami segala macam, lebih ke sana. Di season 2 ini lebih ke, karena semuanya udah kebongkar di season 2, permasalahan muka. Mungkin lebih ke konflik percintaannya kali ya. Bedanya itu sih, yang pertama season pertama lebih ke keluarga segala macem, gimana cara balas dendam. Season kedua lebih ke cinta-cintanya. Ada relate-nya nggak sih dengan kehidupan nyatamu misalnya? Kedua karakter itu, Anna and Eliza. Ada nggak berapa persen Anna and Eliza, Yosi ada dalam Anna and Eliza? Oke. Terwakili nggak berapa persen? Untuk Eliza mungkin nggak ada. Ada lah pasti. Ada ya? Gak mungkin nggak ada sama sekali. Eliza tipikal orang yang nggak mau ditindas. Oh, nggak akan dibully yang bisa ya? Oh, nggak bisa. Nggak bisa dibully. Oke, itu yang lo beli gue jual gitu. Lo jual gue beli gitu. Kalau Anna? Anna mungkin lebih yang ke apa ya, Anna ya? Aku nggak terlalu lembut banget kayak Anna sih. Enggak ya? Mungkin serius. Wajahmu itu lembut banget. Oh iya. Serius. Orang ngelihat pertama pasti ini orangnya halus banget. Mungkin baik kali ya. Aku langsung gitu. Kayaknya kalau mau nyebutin karakter Anna semuanya tuh baik. Tapi kalau mau disebutin kayak aku kayak gini loh kayak Anna, kayaknya aku gak enak. Kalau ngeliat Yosi itu yang bagus itu Eliza apa Anna? Karakter overall. Dua-duanya bagus kok. Anna untuk baiknya Anna. Iya, kamu itu kayak Anna. Wajah fisik ya. Tapi aslinya begitu kan? Iya. Mungkin bedanya cuman kayak Anna dikit-dikit nangis, dikit-dikit berkorban untuk orang lain. Dia nggak mentingin kebahagiaannya, yang penting orang lain bahagia dulu yang didepanin. Mungkin aku nggak yang kayak gitu sih. Oke. Sementara kamu itu kalau Yosi yang sebetulnya kayak gimana? Aku ya. Iya. Ya kalau baik ya baiklah sama manusia baik. Ya. Tapi easy apa? Going mungkin. Easy ya. going. Aku tipikal yang ada masalah, oh ya udah gitu. Oh, jadi nggak sampai mikir. Nggak kayak anak yang dikit-dikit dipikirin jadiin beban sampai sakit. Enggak. Oke, menarik ya kehidupanmu yang enggak itu dua Eliza sama Anna itu memang bikin huru-hara di sinetron ini ya. Pertama kali ditawarin langsung suka. Awalnya sempat ragu karena ceritanya drama banget. Dari awal dikirimin sinopsisnya. Wah, ini berat banget. Kayak aku langsung ambil deh. Aku sempat mikir cuma sehari. Iya. Sehari, abis itu kayak oke, cobain karena ceritanya sangat menarik. Iya. Misalnya bokap, nyokap atau kakak, adik yang nyuruh, ambil aja. Atau enggak sih, keputusan aku sendiri. Kamu sih. Anak aku anak kedua, aku kembar. Oh, kembar. Iya. Cowok. Wajahnya sama? Enggak identik karena 2 sel telur. Menarik juga ya. Kembarannya gimana ngelihat kamu sekarang? Biasa aja sih, kayaknya dari kalian itu bukan deket banget gitu, karena nggak identik ya? Deket sih deket, tapi mungkin karena aku kayak udah pergi pagi, pulangnya malam segala macam, jadi waktu untuk quality time sama dia tuh sedikit banget. Tapi sejak ini aja kan, dari awal aku mulai ke dunia perfilman, jadi kayak agak ini. Iya, palingan kalau lagi ada waktu baru deh tuh, deket sih dekat. Kalian karakternya sama nggak? Sama, cuek. Kita berdua cuek banget. Bokapnya kan punya 2 anak? 2. Nggak mau tambah lagi? Papa udah nggak ada. Iya. Kayak udah tua juga deh. Aku 26, mau ngapain lagi, mau punya adik gitu. Kamu kayak early 20. Really? Serius? Bukan karena aku di depanmu loh ya. Iya. Makanya aku ketika ngelihat fotomu itu, dia polos banget ya. Makanya aku ketemu kamu itu aku surprise. Lebih udah jadi gitu, udah matang. Ya kebetulan aku lebih bisa nyambung orang yang udah matang gitu. Iya, jadi gitu ya. Dan sangat udah berapa bulan lalu ya. Ini lebih banyak. Terus kehidupan pribadimu gimana kalau di lokasi syuting terus kayak gini? Agak susah ya untuk quality time bareng sama teman. Untuk sosial sih emang agak sulit karena
pergi syuting, pulang udah capek, nggak ngapa-ngapain, Gitu. balik lagi rutinitasnya seperti itu. Sometimes bosan nggak? Boring sih. Tapi ya udahlah jalanin aja. Pacarmu gimana? Kenapa dia? Iya aku mau nanya, Heeh. kamu sekarang lagi punya pacar nggak? Em, Kalau ini jawabannya pasti dua nih kemungkinan, senyum terus nunduk gini. Kan kamu punya pacar nggak? Ada. Terus kamu tinggalin gimana dong dia? fine aja kok dia. Fine. Bener, pasti kan kamu punya waktu nggak buat gue? Punya kok, aku selalu punya waktu kok. Dia. Serius? Serius? Udah berapa lama? Baru kok. Kamu mematahkan hati jutaan orang kalau ngomong gitu. Oh gitu ya, kalau gitu aku nggak ada. Nggak apa-apa lah. Kamu berhak punya kehidupan pribadi. Jadi masih baru. Baru-baru. Udah berapa lama? Di sini. Berarti cinlok dong. Iya. Tapi aku kenalnya udah lama. Tapi kamu kayaknya happy banget sih. Kamu itu nggak dulu happy banget kayaknya. Nggak juga Wajahmu sih. itu Nggak juga sih, emang kayak gini kok. seneng lah. Even tuh nggak ada pacar pun sebenarnya happy aja. Bang. Oke, terus saudara kembarmu udah tahu? Tahu? Tahu ya? Tahu. Nyokap dia udah tahu. Mama kan setiap hari nemenin aku di lokasi. Apa yang buat kamu mau sama dia? Tentu ada kualitas tertentu dong. Oh tentu lah. Apa coba? Ayo dong, sama cerita. Aku sebutin satu aja ya. Iya. Perhatian. Udah. Iyalah Bu, jangan ah. Iya udah nggak apa-apa. Nanti aja aku ngomong sama Bayu sendiri. Perhatian. Pak, tapi ngomong sinter aku ngomong boy sendiri sih. Makanya Bu, takut aku. Jadi perhatian ya. Satu lagi dong. Ganteng dong udah pasti. Oh kalau ngomongin fisik, Tapi sorry, gue sama-sama cowok. Aku pasti lebih tua dari dia. Aku ngeliat dia tuh anehnya kayaknya baik. ya baik. Iya, Baik. benar. Ini sorry ya, aku Iya. jauh lebih pengalaman karena aku lebih tua. Ya. Baik ya? Baik. Perhatian dan baik. Satu lagi dong. Dewasa. Oh, beda usianya berapa? 4. Dia wah, 4 ini bisa end up-nya bisa kawin loh ini. Do you have a plan? Plan ada, tapi kalau buat ngomongin sejauh itu sih belum. Ini ya mas serius, harus serius ya. Oke. Menarik. Jadi oke. Kalau pas lagi nggak syuting, let's say kadang-kadang calling jam 10, pulang jam 2, kamu lakuin apa di rumah? Tidur? Masih bisa ngelakuin yang lain nggak? Masih. Apa? Aku lagi suka ngelukis sekarang. Jadi kayak even kalau aku punya waktu sedikit doang, tiba-tiba kayak keluar ide, aku kayak ya walaupun cuma setengah jam, 1 jam sebelum aku tidur. Iya. Sleep. Atau ngobrol sama abangku bisa jam segitu belum tidur. Aku pulang syuting bisa dia belum tidur. Ngobrol setengah jam. Kembaranku. Oh kembaran. Lebih dulu dia ya? 1 menit sih. Cuman mungkin karena dia cowok jadi mama papa minta dia dipanggil abang. Oke. Aku kok seneng ya kamu dapetin pacar di sini ya. Serius, aku merasa gini kamu, aduh dia kayaknya kesepian banget ya di sore. Ternyata kamu itu lebih bahagia daripada yang aku kira. Selamat ya. Thank you. Jadi kamu kayaknya nggak pengen pulang terus dong. Wah pingin lah, aku pingin pulang. Dikit-dikit aku pingin pulang gitu. Serius? Dia tinggalnya nggak jauh dari tempatmu nggak? Jauh. Jadi kenalnya udah lama? Udah kayaknya waktu. Bukan hanya di sini, Enggak. tapi di sini jadinya karena udah makin tahu. Ya mungkin karena sering ngobrol bareng, sering satu frame Jadinya bareng. sama. Iya. Punya hobi yang sama, jadi kayak. Hobinya samanya apa? Ya ada lah. Ayo. Aduh aku malu asli kita di sini. Udah nggak apa-apa. Enggak. Demi apaan? Demi fans. Enggak, jangan dong. Ini udah nih, case Cukup close. ya. Ya udah cukup. Ngomongin soal itu cukup. Case close. Jadi Yosi yang sekarang itu secara psikis seperti apa? Gimana maksudnya? Gimana maksudnya? Maksudnya sekarang itu udah lebih easy goingnya tetap. Easy goingnya tetap. Tapi mungkin udah mikirin masa depan. Ya kalau itu sih pasti ya. Pasti kita kan punya plan untuk depannya seperti apa. Tapi asli nih aku ini beda ngeliat fotomu yang aduh masih polos pakai tank top. Serius. Sekarang udah dalam tempo 2-3 tahun kamu berubah total. Tapi itu bagus karena improve kan. Sekolahnya gimana? Aku lagi kuliah semester 7 Di mana? di UT online. Oke, jurusan?
Komunikasi. Oh, no wonder lah kamu kayaknya orangnya pinter banget ininya dalam berdiplomasi. Kamu itu jago menurut aku. Oh ya. Kamu itu tidak selemah yang aku bayangkan. Serius aku. Oh, dia gak kelemar kamu. Ternyata enggak. Serius. Yosi. Jadi kalau oke. Itu kayaknya juga. Aku itu saking terlalu banyak yang pengen aku tanyain jadi tapi itu udah menarik bahwa kamu udah dapatin seseorang di lokasi syuting itu buat aku udah cukup. Ya. Semoga sampai ini ya karena dia baik. Ketemunya kan setiap saat nih. Dia udah pernah diajak ke rumah. Ya belum dong, aku belum ada waktu kan. Belum ada waktu untuk ke rumah. Belum Karena diajak kita ke sama-sama- rumah. Kita kan sama-sama kerja kan. Kita pulang jam 3 pagi, callingan pagi lagi. Keluarganya juga belum kenal dong ya. Belum lah, jangan secepat itu lah. Iya. Yosi, semoga ini ya kamu selalu bahagia di lokasi syutingnya udah pasti bahagia. Thank you. Hai. Akhirnya kita rekaman yang kedua. Apa kabar Beka? Baik Kak Alhamdulillah. Ruri, apa Yes. kabar juga? Alhamdulillah. Sibuk banget ya bulan-bulan ini ya. Dari awal tahun udah sibuk. Dari awal tahun ya. Sudah berapa bulan di lokasi syuting? Dari Januari sampai Maret, abis itu kan PSBB kita, 2,5 bulan, abis itu masuk lagi Juni. Juni ya? Sampai sekarang Berarti lagi. udah berapa bulan tuh ya? Ya lumayan. Lumayan Bu. Terus oke, kita ngomongin soal sinetron ini. Di sinetron ini Beka berperan sebagai Ana ya. Sebagai Bisa diceritain dikit soalnya banyak banget penonton baru itu suka bingung antara ini Ana kok dipanggilnya Eliza Iya, gitu Eliza. ya. Jadi awalnya itu aku sebagai Ana tuh bawang putih, tapi cuma 3 episode awal doang. Oke. Yang jadi bawang merahnya itu si Faradila, namanya Eliza. Iya. Terus di episode ketiga itu kita kecelakaan. Dan sebelum kecelakaan itu kita tukeran baju. Jadi Eliza pakai baju aku pakai baju Eliza. Pas kecelakaan itu mukanya dua-duanya hancur, terus jadinya ibu salah identifikasi. Jadi kayak salah muka gitu kan. Akhirnya kebalik lah. Nah, waktu itu si Anainnya bangun-bangun amnesia, aku memanfaatkan situasi. Jadi aku pura-pura jadi Ana waktu itu. Pura-pura baik. Terus bohongin ada di beberapa semuanya aku bohongin, aku ngaku sebagai Ana, terus nggak lama Ana aslinya ini yang mukanya sekarang Eliza bangun sadar dan akhirnya ngebongkar kalau misalnya kita udah ketuker wajahnya. Oke. Di season pertama itu lebih ke soal Ini pribadi, konflik keluarga ya. season pertama itu belum ketahuan kalau aku itu Ana palsu. Oke. Semuanya masih tahu aku tuh Ana asli. Kalau di season kedua lah katakan ini Udah ketahuan. udah ketahuan ya. Sekarang Dan ini soal semuanya udah percintaan tahu. ya? Sekarang lebih ke percintaan dan lebih ke aku yang mau ngejatohin si Ana ini. Ngiri, dia tuh pengennya Eliza tuh pengennya harta gitu. Sedangkan si Ana kan sukses banget, terus banyak yang cinta sama dia. Sedangkan aku nggak ada. Gitu. Tapi sekarang nikah sama si Reza, kayaknya sih sama-sama cinta deh Sama-sama udah. cinta ya. Sekarang tujuannya Eliza cuma buat hartanya aja, mau ngambil hartanya Ana. Beka, kalau boleh jujur, Beka itu lebih banyak di Eliza atau di Ana nih? Atau nggak dua-duanya? Aslinya. Iya. Kayaknya nggak dua-duanya. Atau ada sedikit? Mungkin ininya si Eliza kali ya, nyablaknya Eliza, Nyablaknya terus kalau nggak suka ya nggak suka gitu. Itunya sih yang sedikit mirip sama aslinya aku. Tapi kalau anak kan polos banget dan terlalu baik. Iya ya. Dalam kehidupan sehari nggak begitu ya? Enggak. Enggak ya. Lebih kalau misalnya pas nih, ini kan udah lama banget nggak ada break syuting nih kecuali pandemi kemarin. Kalau pas nggak syuting ngapain? Kalau pas nggak syuting itu biasanya aku anak rumahan ya, paling di rumah aja. Terus paling keluarnya itu olahraga, janjian sama temen-temen, gitu sih. Kalau di rumah ngapain? Olahraga juga. Olahraga juga. Jadi di mana-mana olahraga ya. Selalu Dari sempetin. kapan suka banget sama olahraga? Wah udah 3-4 tahun yang lalu deh. 3-4 tahun. Goalnya apa sih sebenarnya? Nggak ada sih, pengen sehat Sehat aja. Kalau misalnya badan jadi bagus itu bonus. Yang paling banyak dilatih yang mana? Lower body. Lower ya? Pasti ya, setiap wanita pasti lower body. Banget, bagus banget ya. Perut, Squat, terus squat juga. squat ya. Udah kering ya ini?
Nggak sekering ibu ya, ibu aku sih, ibu Iya, Devi ibunya keren Demplon banget itu ya. keren banget. Ibu itu kayaknya bawahan ya. Padahal makannya banyak loh, kita Iya. berdua sama-sama gila makan, gila nyemil. Ibu gorengan, kalau aku yang manis-manis, Iya. kayak coklat segala macem. Kalau Kalau dia ibu kering, gorengan, gorengan. ibu gorengan. Tapi perutnya itu Iya, iya, iya. Dia lean banget ya. lean banget ibu mah. Oke, Kalau aku ya kalau udah malam-malam ya buncit ya, tapi kalau pagi-pagi masih rata. Belum makan soalnya. Iya, Ya jadi banyakan di rumah ya. banyak kan gitu. Yang paling dikangenin karena kesibukan syuting ini apa? Mungkin pas ketemu teman-teman gitu. Pengen melakukan apa? Aduh pengen banget liburan sih sebenarnya, aku pengen banget ke Bali. Ke Bali? Nggak usah jauh-jauh, ke Bali ya cukup kayaknya. Tadi kita tuh janjian mau ke Labuan Bajo kan, cewek-cewek di sini. Cuman waktu itu nggak bisa karena PSBB dan semua di cancel kan, flight juga semuanya di cancel. Ya udah akhirnya harus reschedule. Jadi selama PSBB diperlakukan nggak pernah keluar kota sama sekali? Enggak, keluar rumah aja nggak berani. Nggak berani ya? And new normal ya, selalu pakai masker, sanitizer, hand sanitizer, dan lain-lain. Iya, itu nomor 1. Cuma kalau masker, jujur agak males. Soalnya kan kalau lagi di lokasi kita full makeup ya, lipstick segala macam. Kalau pakai masker tiba-tiba bagian sini yang terkena maskernya, lipstiknya jadi kayak aduh ribet. Jadi enggak sih, paling jaga jarak aja. BK ini kan sekarang ngabisin waktu praktis di lokasi syuting. Pacarmu gimana dong? Hahaha, pacar aku nggak ada. Udah berapa lama? Ada sih deket tapi nggak di sini dia, Oh, di mana? di Australia. Oh, di Australia. Lagi sekolah? Enggak, kerja. Udah kerja ya? Kerja. Oke. Udah berapa lama deket? Setahunan. Setahunan ya? Setahun. Hmm, Cuman belum ada ke arah yang gimana-gimana, nggak ada. jadi masih ya suka-suka biasa Iya. aja ya. Udah, sebenarnya pacaran terakhir kapan sih? Ada deh, pokoknya udah lama. Udah lama ya? BK, apa sih hubunganmu sama keluarga Doma nih? Saudara aku, sepupu, Sepupu ya? satu oma, Satu oma ya? Jadi yang dari mana nih? Mama? Mama. Atau mama ya? mama, Jadi- keluarga Banjarmasin, Keluarga Banjarmasin ya? Kalian deket banget? deket banget. Brian and ini ya? Megan. ya? Pernah Deket main bareng? semua sih, kita kompak sih semua. Sangat Sepupu kompak. kan kita 13 kalau nggak 13. salah. Dan kompak semua. semua. Mereka gimana? Seneng nggak kalau ada dari dua keluarga yang terjun ke entertainment bisnis? Seneng. Seneng ya? Bangga Seneng ya? bangga. Hidup Dan support Kalimantan sih. Selatan ya? Support. Banjarmasin kan Kalimantan Selatan. Oh, oke. Sering ketemu nggak sama Megan sama Brian? Kalau misalnya kita lagi nggak sibuk, sering-sering ketemu. Kita tuh selalu ngumpul rumah oma seminggu sekali. Seminggu sekali di Jakarta ya? Ya di Pancoran sini deket. Oh, oke. Terus ini sorry, kalau ngomongin ke bawah nggak sih peran Anna Eliza dalam kehidupan nyata? Begitu pulang dari lokasi syuting suka ke bawah nggak? Suka bingung? Bingung sih enggak ya. Ke bawahnya paling kan Eliza ini suka ngomel-ngomel kan, suka ngedumel segala macam. Kadang suka ke bawah sih atau ngegasnya gitu kan. Karena sama mami selalu dengerin gak usah ngegas kayak oh iya ke bawah. Maaf. Iya. Gimana dong 24 jam kayak jadi Eliza terus berbulan-bulan ngomongnya kan kenceng tawa segala macam, katanya kamu pelan-pelan aja. Ya nggak bisa, udah kebiasaan. Padahal aslinya BK nggak suka ngegas ya? Suka sih kadang-kadang. Suka ya? Kadang-kadang tuh nggak sadar orang bilang kayak jangan ngegas, kayak emang tuh ngegas ya, langsung kayak oh ya maaf, langsung kayak gitu. Oh iya, saya agak keliru soal keluarga Doma ini. Saya pikir mereka Italian, ternyata Germany. Jerman. Kalau BK? Jerman juga. Jerman juga ya? Papanya kalau papa aku campuran, dia Jerman Padang Cina. Kalau papanya si Brian Megan ini pure Jerman. Iya. Sebenarnya pesan orang tua gimana sih? Pesan mama atau papa? Atau mama masih sering nemenin? Sering, masih nganter setiap hari. Oh jadi anak mama ya? Anak mama, anak mami papi kayaknya. Oh, anak rumahan nih gimana anak sih? rumahan Lebih ya. sukanya sama Lebih suka di mana? keluarga, orang tua, lebih suka gitu. Iya. Kalau jalan jarang banget sih. Jarang ya? Nggak akan ada cerita bahwa Rebecca kelihatan di mall gitu? Ada sih, tapi nggak sering. Nggak sering ya? Dan biasanya sama keluarga atau sama temen? Sama mami paling. Sama Mia. Becca ini kan continuity ya, pakai merah terus. Ah iya, Itu udah berapa lama? dari aku meranin Eliza itu kayaknya episode 3 kecelakaan. 2 ketiga itu kecelakaan, masih pakai baju rumah sakit. Kayaknya 4 akhir atau 5 awal deh, episode 4 atau 5. Oke. Merah soalnya Ini dari awal ya? bawang merah Atau warna ada- favoritnya Eliza. Ada beberapa bajunya yang punya. Merah semua. Sebagian dari aku, sebagian emang dari wardrobe Oke. sini, saling bareng, saling bantu. Sorry,
Oh, kalau di rumah kan suka olahraga, dan yang paling banyak dilatih lower body. Nah, kadang-kadang ini nggak olahraga di outdoor gitu nggak? Aku suka Car Free Day, Car Free Day, ya. terus ke GBK, lari-lari situ. Jujur sih aku lebih suka outdoor, kalau indoor tuh jenuh. Jenuh ya. Ngelihatnya itu mulu tembok ya. Toh mulu. Iya. Tapi kalau misalnya ngambil yang kelas yang rame-rame itu juga seru. Kita kan saling motivasi ya. Oke, kelas yang diikutin apa sekarang? Kalau sekarang lagi off kan, lagi syuting. Sebelum syuting itu aku paling rajin F45. F45 ya. Mereka high intense ya. Iya. Berapa lama sih kalau high intense tiap kali latihan? F45 berarti 45 menit doang. 45 menit, tapi hasilnya ya? Hasilnya Oke. seru banget. Seru banget ya. Kangen aku sama semuanya, juga orang-orang di sana seru-seru banget. Iya. Sebenarnya goalnya apa sih? Mungkin aku pengen badan aku kayak Victoria's Secret model kali ya. Oh, Victoria's Secret model ya? Sebenarnya itu salah satu alasan aku mau olahraga pertama kali itu gara-gara ngeliat fashion show Victoria's Secret kan, kayak gila cewek badannya bagus-bagus semua. Iya, Terus ngikutin di YouTube, lama-lama udah ikut nge-gym. Oh, favoritnya siapa? Model Victoria's Secret? Candice. Candice dari mana sih Candice? Afrika. Afrika ya? Oh, berarti Cantik eksotis banget ya? Enggak, Afrika justru Selatan putih. justru putih? Putih. Oh, oke. Mereka tiap tahun selalu ada ini ya? Annual yang itu ya? Iya, kecuali pas lagi COVID ini kan lagi off kayaknya, lagi enggak. Kalau di entertainment bisnis, either itu movie star or a singer, siapa yang paling mempengaruhi Rebecca? Di Indonesia misalnya? Ada idolanya? Enggak, ada idola sih, cuman enggak yang tergila-gila banget, enggak biasa sih, aja. biasa. Tapi kalau di Indonesia aku paling suka Marsha Timothy. Oh, Marsha Timothy. Cantik banget, Iya, cantik. baik banget. Iya. Tapi Rebecca juga sama, nggak kalah cantik ya, Mas, ya. Sama cantik, beda ininya. Jadi cantiknya Marsha begitu, cantiknya Rebecca begini. Semuanya punya kelebihan sendiri-sendiri. Makasih. Leo kan? Leo. Iya, orang Leo kan baik-baik. Baik. Tapi jangan disenggol aja. Bahaya soalnya taringnya keluar ya. Keluar. Iya. Becca kayaknya sih udah cukup ya. Menurut aku sih cukup. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi soal yang lain ya. Iya. Becca, thank you banget. Pretty Woman, hari ini saya bertemu dengan seorang pemain sinetron yang karakternya kuat banget. Orangnya juga cantik, udah pasti. Devi Demplon ya. Nama populer Devi Demplon ya. Devilani sih, cuman kalau Demplon itu ada ininya nih, Demplon. Dulu itu Ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Gimana sejarahnya? Dulu kan aku berteman udah lama banget sama Mbak Yuni Syara. Oke. Sama Mbak Kade, Christina dan lain-lain lah gitu. Kita namain geng ladies. Nah, suka nyeplos aja. Devi Demplon gitu. Tadi udahlah, kalau yang manggil Demplon teman-teman aku sekitar itu. Lama-lama semuanya populer ya. Lama-lama ya udah akhirnya di IG aku Demplon. Sebenarnya namanya Devilani. Oke, di Ibu Nora kan memang peran Ibu Nora ya. Udah berapa bulan di produksi Bawang Merah Putih ini? Dari season pertama kita udah berapa ya? Itu dimulai dari Januari awal. Oke. Itu yang episode season pertama. Terus kita kependet sama lockdown kan. Terus udah gitu kita mulai lagi tuh tadi berapa 3 bulan yang lalu lah. 3 bulan yang lalu. Pokoknya ya udah nggak berasa harinya kapan. Maksudnya udah lama juga ya gitu. Tapi sih semuanya kebayar karena apa? Alhamdulillah makin lama rating kita makin stabil gitu. Walaupun kita nggak di 1, 2, 3, tapi kita pernah merasakan itu juga. Dan puncaknya pernah 2 kan? Pernah. Dulu season pertama tuh di 2, pokoknya 5 besar. Nah kalau yang sekarang tuh merangkak bener-bener yang kita tuh pernah belasan. Iya. Tapi akhirnya stabil akhirnya di 10 besar terus. Di 10 besar terus. Ini berkat salah satunya dukungan para pemain. Dukungan para pemain sama fans semuanya lah ya, sama ceritanya juga alhamdulillah kalian mendukung buat mereka ya. Kita juga ya mungkin
dari yang season pertama itu kan kita juga udah banyak tuh kalau di daerah Palembang tuh kita udah rating gitu. Oh, kan ada season pertama ya? Nah itu tuh suka banyak, ibu kapan mulai lagi, ibu kapan itu kayak nah, sekarang mungkin kebayar sama mereka jadi makin banyak kayak tadi tuh ada juga udah 3 hari apa ya dari mana ya Dek nginep Kediri. Oh Kediri. Jawa Timur. Jawa Timur. Mau pulang katanya maghrib tuh sampai yang kayak gitu fans. Nah itu juga BK yang ngizinin, maksudnya dia minta izin buat tidur di sini, dia sampai tidur di sini. Hebat banget ya. Aku baru tahu BK tadi. juga baik loh, BK. Dia juara. Anaknya ibu pasti juara dong. Gitu Baik, ya? terus udah gitu Bu mau foto Bu, ini dari Kediri. Ya Allah kamu jauh banget. Ya aku nginep udah 2 hari. Loh aku nggak tahu gitu. Iya. Terus udah gitu tadi sampai mantu, baru lupa. Iya. Pokoknya si yang dari Kediri itu tuh udah Bu minta foto katanya. Ini dari Kediri. Ya Allah kamu tuh dari Kediri bener Bu. Katanya naik apa? Naik kereta udah. Sampai segitunya gitu. Itu tuh belum lagi sama yang lain-lain yang tiap hari misalkan ya yang baper sama Denis anak lama gitu, Denis Eliza, tapi kan sekarang dia sama Fendi Chow. Terus yang ada sekarang lagi Banana, Bayu sama Ana. Jadi pasangan-pasangan yang udah benar-benar mereka udah bikin ini kayak sendiri. Brangelia gitu. Iya, terus sampai yang tiap hari tuh kalau Bu aku mau dong tiap hari di instastoryin mereka kalau berdua, sampai yang kayak gitu udah sampai baper gitu. Banana. Jadi fans memunculkan si Banana. Banana ya. Banana. Banyak nggak fansnya sekarang? Makin banyak. Banyak. Oh ada yang sampai naik gunung terus ini Poster. Sampai kayak gitu ya. Sampai tiap hari kalau nge-DM-in aku, Bu jangan lupa ya vitamin aku. Vitaminnya tuh instastory mereka. Gitu. Devi kan berperan sebagai Nora nih. Kalau menurut aku pribadi, Bu Nora itu berarti baik banget dong. Jadi udah punya anak, Eliza, and then suamimu pulang waktu itu season pertama flashback ya, bawa anak. Apa yang katakan kalau misalnya itu terjadi dalam kehidupan nyata gimana? Kayaknya sih mungkin ya. Berapa persen sih iya, tapi nggak mungkin kayak Bu Nora ini gitu loh. Di jam 1 ditelepon manajer. Jam 1 ditelepon manajerku. Mau nggak meranin? Mau nggak gitu. Dia bilang nggak, ceritanya dia juga nggak tahu. Lock ya gitu. Jadi kita nggak bisa ngambil di judul apapun ini. Mereka minta lock. Oh ya udah gitu kan. Jadi apa sih? Jadi ibu yang sederhana tapi elegan. Pokoknya ibu yang susah. Wah masuk nggak ya gue gitu kan. Maksudnya bukannya ini kayaknya udah ini dulu gitu kan, tapi gue harus bisa. Jam 5:30 udah nyampe di lokasi di Bogor waktu itu. Di Bogor, terus tiba-tiba aku ngelihat skenario, aduh bismillah ya Allah bisa gitu, maksudnya pengen ngerasain ini yang belum pernah aku rasa. Maksudnya aku protagonis susah. Nah terus alhamdulillahnya lagi diterima sama masyarakat, terus tiba-tiba nih yang di season 2 ini mungkin yang nonton lebih banyak lagi. Di rumahnya produser aku, di kampungnya, di kampung halamannya di Tasik katanya ada namanya Salon Bu Nora. Salon Bu Nora ya. Dengan rambut pendeknya, muka gayanya. Berarti ini mempengaruhi model ya, mempengaruhi style ya. Ya terus kan aku nanya sama si produser, ini bajuku gimana gini, nggak apa-apa katanya gitu, yang penting udah elegan aja gitu, karena maksudnya belum tentu tuh orang susah nggak bisa lo elegan gitu kan. Orang susah juga orang suka tetap bisa ya, tetap bisa punya taste, punya maksudnya nggak yang baju lusuh, nggak yang apa gitu, yang tetap orang susah gitu, tapi kan punya usaha, tapi kan jadi kayak ngebangun orang, maksudnya lu susah nggak punya apa-apa, belum tentu dandanannya yang gimana, ya udah gitu kan. Ya kalau rambut pendek ya karakternya. Tapi penampilannya memang sederhana tapi oke kok. Iya sih. Enggak yang kayak seperti biasanya dulu ya. Iya, Glamour. Ya tapi tetap enjoy kan ya? Enjoy banget lama-lama. Kalau misalnya bisa nggak, lama-lama jadi sangat terbiasa. Lama-lama sih terbiasa, dan peran protagonis ini buat aku ngebawa ke diri aku yang benar-benar jadinya. Jadi kalau dulu tuh ternyata ya kalau aku antagonis di PH sebelah tuh antagonis apa gitu, apa emosian. Itu bukan dirimu. Iya bukan. Sekarang ini bisa kembali ke kembali sendiri, ya? Jadi yang jadi kebawa kalau aku ya mungkin sampai kalau di dulu kan antagonis tuh aku harus nyari apa sih namanya, membangun. Nah terus udah gitu kan kebawa kita pulang otomatis juga masih kebawa karakter. Tapi
itu kan aku suka yoga, suka pilates, aku refresh sendiri gitu, maksudnya udah gitu, maksudnya jangan kebawa gitu. Terus udah gitu, yang ini tuh ya kalau suamiku sih bilang katanya, kamu lebih santai kalau sekarang gitu. Karena kan ternyata nih peran protagonis pun kalau menurut aku ya nggak tahu ya buat apa namanya senior gitu ya. Kalau aku sih ngalamin ternyata nggak harus mukanya, nih kayak gini kan sebenarnya muka aku antagonis. Nah tapi ternyata dari nada suara aja kita bisa mainin. Bisa dibedain ya. Akhirnya bisa dibedain gitu sampai semua orang ya Allah Bu Nora tuh lembut banget. Padahal aku aja teriakan aja gitu. Gimana rasanya kan dulu gini, kan Devi dikenal antagonis, sekarang sangat disukai orang gitu. Itu ada perasaan lain nggak sih? Alhamdulillah sih kayak yang punya salon aja, maksud ada orang punya salon ya Allah. Terinspirasi. Berarti ya kasih rezeki juga buat ini, makanya tuh rambut apalagi? Rambut ya kadang-kadang aku tuh suka apa? Kalau aku habis potong rambut aku sengaja kirim ke Instagram biarin aja gitu kan. Biarin aja yang mau ngikutin gitu. Ya, main sinetron sebenarnya dari tahun berapa sih sebenarnya? Aku tuh sebenarnya sih dari kecil, cuman on off nggak terlalu ini. Terus dulu sih bintang iklan. Nah dari iklan terus nikah, terus iklan lagi sebentar, terus tiba-tiba sinetron juga on off. Nah di 2013 aku di PH sebelah. Ya jadi ibu-ibu, tapi ya ibu-ibunya ya yang maksudnya karakter ibu-ibu kaya lah karakternya beda dari yang sekarang. Terus udah gitu ya peran ibu-ibu apa sih, penunjang doang. Nah kalau di sini tuh dari awal tuh udah digali. Di sini ikut berperan. Kuncinya juga kebawa juga si ibu ini. Ya walaupun sekarang bergulir ya cerita, misalnya banyakkan ke yang satunya itu nggak apa-apa. Itu kan karena buat perkembangan cerita. Bener. Buat semakin panjang dan ide cerita si penulis kita juga berkembang kan, kalau nggak stuck di situ. Kalau suami anak-anak nggak boleh? Untungnya anak saya kan udah besar. Ini salah satu inianku juga aku ngambil ya udah deh gitu, karena yang satu anak udah mau jalan 16 ke 17, satu lagi cewek. Nah, yang satu ke 8 tahun udahlah gitu, udah terus udah gitu kan sekolahnya juga sekarang di rumah kan. Nah, jadi ya udah gitu, paling ya setiap saat aja ini video callan atau enggak udah asik dengan mereka sendiri. Dan untungnya anakku sih dari sebelum lockdown aja emang seneng di rumah. Jadi nggak berasa dia. Kalau suami nggak boleh? Nggak bolehin. Jadi dia bilang ya selama berkaryanya bagus ya udah gitu. Suamimu pencemburu nggak? Enggak sih, dia ngelihat ini maksudnya ini aja sih udah biasa kali ya. Malah pernah aku nggak syuting aku lagi males kan, pernah ada satu momen yang aku males. Malah dia bete kalau arisan mulu. Apa? nggak ada apa ya, kalau ini kan berkarya. Iya betul. Dia tahu banget aku tuh demen berkarya. Ini gimana cara nih harus gitu. Dulu sih aku sampai ngerjain yang IO yang buat anak-anak ulang tahun gitu. Yang suka bahas cerita gitu sama mertua juga. Kadang mertua juga ikut nonton karena ya mantunya main kan. Sampai dia yang ini kok begini sih gitu. Nah dia termasuk salah satu ngomenin aku. Rambutnya udah kepanjangan jelek gini-gini gitu, yang kayak gitu. Mertuamu bangga dong. Waktu anak-anakku kecil sih sering ngomel, kamu tuh ngurusin anak dong gitu.